Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, tarif listrik pada bulan Juni 2024 diputuskan tidak mengalami perubahan atau tetap, baik untuk pelanggan bersubsidi maupun non-subsidi. Adapun pemerintah mengklaim tarif listrik yang masih sama dengan sebelumnya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Tarif listrik pada bulan Juni 2024 diputuskan tidak mengalami perubahan atau tetap. Sebelumnya Kementerian ISDM telah memutuskan tarif listrik per kilowatt hour bagi pelanggan non-subsidi tidak berubah selama bulan April sampai Juni 2024. Tarif listrik yang masih sama dengan sebelumnya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Tak hanya bagi pelanggan non-subsidi, golongan pelanggan listrik bersubsidi juga tak mengalami perubahan tarif listrik. Adapun pelanggan listrik bersubsidi mencakup pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Sedangkan untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi meliputi rumah tangga dengan daya 900 volt ampere, 1300 sampai 2200 volt ampere dan 3500 volt ampere ke atas. Sementara itu subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta UMKM yang termasuk ke dalam 25 golongan pelanggan bersubsidi. Sebagaimana diketahui, tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi dilakukan penyesuaian setiap 3 bulan. Penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai tukar rupiah, harga minyak Indonesia, inflasi, dan harga patokan batu bara. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini akan kita ulas terkait dengan ketenaga listrikan di Indonesia, di mana kita awali dari tarif listrik yang diputuskan tidak berubah, di mana sesuai peraturan Menteri SDM, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan, mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price atau harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan. Namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan tarif listrik triwulan 2 2024 tetap atau tidak mengalami perubahan. Ya, terkait dengan ketenaga listrikan di Indonesia tentu yang bisa kita soroti juga adalah bagaimana performa dari PLN. Kita lihat dari sisi kinerja keuangan pemirsa, di mana PLN melaporkan kinerja usaha untuk tahun buku 2023 dengan torehan positif. PLN mencatatkan laba bersih sebesar 22,07 triliun rupiah. Raihan laba PLN pada 2023 lalu merupakan pencapaian laba bersih terbesar dalam sejarah. Kinerja positif yang diraih PLN ini tidak lepas dari kinerja pendapatan usaha yang tercatat naik signifikan sebesar 10,48% menjadi 487,38 triliun rupiah. Seluruh akun dalam pendapatan usaha PLN sepanjang tahun lalu ini mencatatkan kenaikan yang signifikan. Penjualan listrik misalnya tercatat naik 7,11% menjadi 333,19 triliun rupiah dari sebelumnya 311,05 triliun rupiah. Hal tersebut dicapai berkat kenaikan pertumbuhan penjualan listrik sebesar 5,36%. Adapun penjualan listrik tertinggi diperoleh dari sektor bisnis dan industri. Sementara itu peningkatan pendapatan diraih bukan hanya dari penjualan tenaga listrik, melainkan juga dari pengembangan usaha di luar sektor ketenaga listrikan atau beyond KWH. Dan ini tentunya menjadi catatan positif dari perusahaan listrik negara persero ataupun PLN terkait dengan kinerja keuangan di tahun 2023 lalu. Ya pemirsa, terkait ketenaga listrikan di Indonesia tentunya tak bisa kita lepaskan terkait dengan pemerataan jaringan listrik di Indonesia ataupun elektrifikasi. Di mana PLN menyebut masih terus berupaya untuk mencapai rasio elektrifikasi ataupun rasio pemerataan jaringan listrik sebesar 100% di Indonesia. Lantas apa sebetulnya yang masih menjadi kendala dalam upaya pencapaian tersebut? Berikut informasinya. PLN Persero membutuhkan anggaran sebesar 23,95 triliun rupiah untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Adapun per April 2024, rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,87%. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN telah menyusun roadmap listrik desa untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Jika anggaran tersebut tersedia, maka rasio elektrifikasi pun bisa terpenuhi di 2024.
Untuk itu PLN telah menyusun roadmap listrik desa untuk mencapai rasio elektrifikasi dengan total kebutuhan anggaran sekitar 23,95 triliun. Tentu saja ini listrik desa 2023 ini 4,75 triliun, ini tentu saja perlu adanya usulan penugasan. Kemudian juga listrik desa 1,47 triliun, ini adalah dua-duanya adalah dana dari PLN, ini perlu adanya usulan penugasan. Kemudian juga PMN listrik desa 2025 yang sudah dianggarkan sekitar 3 triliun. Namun seiring dengan tidak adanya penyertaan modal negara untuk PLN di 2023 dan 2024, maka target rasio elektrifikasi 100% baru akan tercapai pada 2027. Manajemen PLN menyatakan, meski tak ada suntikan PMN pada 2023 dan 2024, program listrik desa tetap dijalankan PLN dengan mengandalkan dana perusahaan. Dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN hanya mampu mengerjakan program listrik desa di 2023-2024 sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait proses ataupun upaya pencapaian elektrifikasi 100%, ini manajemen PLN menyatakan meski tak ada suntikan PMN ataupun penyertaan modal negara pada tahun 2023 dan 2024, program listrik desa tetap dijalankan PLN dengan mengandalkan dana perusahaan. Ya, jika mengacu pada target, program listrik desa 2023 menyasar 1.997 desa dengan 211.074 pelanggan. Dana yang diperlukan untuk mengerjakan hal tersebut ini mencapai 4,75 triliun rupiah. Sementara untuk program listrik desa 2024 menyasar 149 desa dengan 20.428 pelanggan. Dana yang diperlukan untuk mengerjakan hal tersebut mencapai 1,47 triliun rupiah. Dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN mengklaim hanya mampu mengerjakan program listrik desa di tahun 2023-2024 ini sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan. Oleh karena itu, untuk mendorong semakin banyak desa yang teraliri listrik, Direktur Utama PLN berharap adanya suntikan penyertaan modal negara atau PMN ke PLN di tahun 2025. Adapun pada program listrik desa di 2025 sendiri ini ditargetkan menyasar 1.092 desa dengan 85.017 pelanggan. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengerjakannya mencapai 3 triliun rupiah. Ya, dari rasio elektrifikasi kita beralih ke perkiraan alokasi subsidi listrik di tahun 2025. Seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk subsidi di tahun depan? Berikut informasinya. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI, PT PLN Persero menargetkan sebanyak 42,08 juta pelanggan akan menerima subsidi listrik di tahun 2025. Jumlah ini naik dibandingkan subsidi listrik di 2024 yang menyasar 40,4 juta pelanggan. Nah, total nilai subsidi, besaran subsidi listrik 2025 per golongan tarif adalah sebagai berikut. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan RAPBN 2025, subsidi listrik sebesar 83 triliun. Ini tentu saja menggunakan asumsi ICP, kurs dan inflasi sesuai dengan yang ada di APBN. Dan besaran subsidi tersebut 64,95 atau 53,96 triliun diperuntukkan untuk pelanggan rumah tangga yaitu 35,22 juta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan dengan jumlah 42,08 juta pelanggan yang akan mendapatkan subsidi listrik, maka anggaran subsidi listrik di 2025 diperkirakan mencapai 83,08 triliun rupiah. Dari total 42,08 juta pelanggan yang menerima subsidi listrik di 2025, sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian SDM menyebutkan bahwa realisasi subsidi listrik di sepanjang 2023 lalu ini mencapai 67,42 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2024, PLN melanjutkan penyaluran subsidi listrik bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat kurang mampu.
Untuk tahun 2024 ditetapkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp75,83 triliun. Yang terdiri dari anggaran subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp73,24 triliun dan anggaran kurang bayar subsidi listrik tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,58 triliun. Sementara itu untuk tahun 2025, PLN memproyeksikan kebutuhan subsidi listrik mencapai Rp83,08 triliun, naik sekitar Rp7,25 triliun dari subsidi tahun 2024. Dari total anggaran subsidi listrik di tahun 2025, ini sebanyak 64,95% atau Rp54 triliun diperuntukkan bagi 35,22 juta pelanggan kelompok rumah tangga. Kemudian ada alokasi untuk 2,13 juta pelanggan golongan badan sosial senilai Rp12,2 triliun. Golongan bisnis mendapat alokasi subsidi listrik Rp9,4 triliun untuk 4,29 juta pelanggan, golongan industri 5,9 triliun untuk 0,24 juta pelanggan, dan golongan pemerintah dan lainnya 1,6 triliun untuk 0,2 juta pelanggan. Dengan demikian ada sekitar 42,08 juta pelanggan PLN yang ditargetkan menerima subsidi listrik di tahun 2025 mendatang. Ya, pemirsa, kita harapkan upaya untuk mencapai elektrifikasi 100% terus dilakukan, kemudian juga subsidi listrik bisa tetap dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang prudent dan tentunya akuntabel. Sehingga kita harapkan memang pencapaian elektrifikasi listrik ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia, terutama wilayah 3T yang masih saja seringkali kita dengar keluhan terkait dengan jaringan listrik di Indonesia. Dan kita harapkan upayanya akan semakin baik dan tentunya manfaatnya akan dirasakan masyarakat Indonesia.